fakta membuktikan kalau banyak trader cenderung lebih bisa menahan floating loss dibanding floating profit. Dan saya yakin banyak juga dari kalian yang mengalami masalah ini, Pak. Semoga video ini membantu karena saya akan mengupas dari sisi psikologis kenapa trader bisa begitu. Tapi sebelumnya saya akan tunjukkan betapa bodohnya tindakan ini, Pak. Pertama, semua trader itu kan ingin profit dan tentu mereka tidak ingin loss. Tapi di saat tertentu mereka lebih rela dan bisa dan mampu menahan loss sebanyak itu dibanding membiarkan profit itu semakin banyak. Jadi mereka ingin uang tapi tolak uang, dan mereka menolak rugi tetapi memilih untuk memperpanjang rugi mereka. Tapi meskipun terdengar bodoh, faktanya banyak trader yang masuk dalam kebodohan ini. Kenapa? Pertama, kita perlu mengerti dulu, semua ini bermula dari kepercayaan yang terlalu berlebihan pada strategi kita. Kepercayaan yang terlalu berlebihan sama strategi kita. Jadi gini, mereka yang kayak begini, yang mampu nahan floating loss banyak tetapi yang gak tahan sama floating profit, mereka yang begini itu sering lupa, atau lebih tepatnya lebih sering mengabaikan kalau strategi sebaik-baik apapun sifatnya tetap probabilitas. Probabilitas itu artinya peruntungan aja, bisa iya bisa tidak. Jadi probabilitas itu bukan kepastian. Tetapi kenyataannya banyak trader yang menjadikan strategi mereka itu sebuah kepastian. Mereka datang ke market dengan asumsi dan harapan, sehingga seolah-olah strategi mereka bisa memaksa market untuk mengikuti pikiran mereka. Market harus mengikuti strategi mereka. Mereka trading berdasarkan pikiran dan harapan mereka, bukan berdasarkan apa yang mereka lihat secara nyata di chart. Otak mereka tersetting kalau segala sesuatu yang di market pasti berjalan lancar dan normal. Kalau sehabis break pattern pasti akan melesat jauh. Kalau sudah tembus trendline pasti akan terbang atau jatuh jauh. Mereka patok begitu seolah-olah ada kepastian, dan mereka yakin dengan itu. Mereka nggak ngerti kalau apapun strateginya, semua itu tetap probabilitas. Semua itu bisa iya bisa tidak, bisa berhasil bisa gagal. Jadi karena keyakinan mereka itu yang buat mereka tetap mempertahankan posisinya. Mereka yakin sama strateginya. Ini bahaya nih. Sedari awal cara berpikir mereka udah salah. Akhirnya karena mereka sudah yakin tadi, akhirnya ketika mereka salah atau mulai floating loss, mereka nggak terima, atau mereka pikir ini nggak harusnya begini. Mereka nggak yakin kalau itu salah, karena mereka udah yakin sama strateginya pasti benar. Yang mereka yakini harga akan segera berbalik. Mereka tunggu aja sebentar lagi pasti balik. Mereka tahan terus, mereka masih yakin, mereka tahan terus. Tapi floating loss makin besar, mereka masih ngotot tuh. Sampai akhirnya mereka pun mulai ragu-ragu nih. Nah, di tahap ragu-ragu ini terjadi waktu floating loss sudah mulai membesar. Lalu apa yang akan mereka buat? Mereka akan cari pembenar. Ini cuma sampai di sini saja, ini cuma sampai di zona ini. Lalu mereka mulai cari pembenaran, sesuatu yang bisa membenarkan kesalahan mereka. Mereka turun ke time frame tertentu, mereka lihat candlestick tertentu, mereka lihat zona-zona tertentu. Untuk apa? Untuk pembenaran. Meskipun sebenarnya dalam hati mereka udah tahu ini kayaknya salah deh, tapi floating lossnya udah terlanjur besar. Jadi saya harus tunggu momentum di bawah untuk dia bisa lompat. Makanya mereka cari pembenaran, sampai akhirnya mereka terus bertahan di kesalahan itu kan. Nah, di tahap ini udah mulai beda nih. Mereka udah mulai nggak percaya sama strategi mereka. Mereka udah tahu kalau keputusan mereka itu salah. Tapi kenapa mereka nggak cut loss? Itu karena floating lossnya udah terlanjur besar. Sayang, akhirnya mereka malah bid. Mereka tunggu sampai setidak-tidaknya naik sedikit atau turun sedikit supaya lossnya sedikit kecil, baru mereka cut loss. Tapi apa? Tapi floatingnya bukannya berkurang, tapi malah nambah. Nah, di sini belum selesai nih. Mereka tetap bodoh. Mereka bukannya langsung cut loss dan mengakui kesalahan, mereka malah makin sulit untuk cut loss. Makin nggak bisa cut loss. Karena sayang kalau sampai floating loss sebesar itu dibuang. Di sini biasanya ada dua tindakan bodoh. Pertama, dia akan hold saja floating loss itu dengan full margin, nggak ada stop loss lagi, udah dibuang tuh stop lossnya itu. Dengan harapan suatu saat pasti berbalik nih harga. Meskipun lama, tapi daripada saya rugi besar, saya tunggu aja. Akhirnya pilihannya hold sampai MC kan. Memang ada juga yang hold lalu harga berbalik. Tetapi kebanyakan apa? Kebanyakan MC woy. Kedua, mereka bisa aja pilih untuk top up akun supaya mereka bisa hold tetapi dengan keamanan yang lebih tinggi. Ya ini bisa aja kalau ada dukungan untuk harga berbalik. Tapi kalau nggak ada sama sekali, seberapa besar pun kita top up, habis juga, MC juga. Semakin besar kita floating loss, semakin lama kita tahan dan kita tahu posisi kita salah. Kita top up berapapun, hancur bro. Jadi jelas ya, makanya jangan simpan keyakinan yang terlalu berlebihan sama strategi kita. Karena memang trading itu sifatnya probabilitas.
tidak terbaca. Jadi tradinglah berdasarkan apa yang kita lihat secara nyata, bukan berdasarkan apa yang kita pikirkan dan kita harapkan. Nah, cara kedua untuk kita bisa lepas dari tabiat buruk ini yaitu dengan ambil keputusan entry lalu selesai. Gini, kebanyakan trader setelah ambil keputusan entry, udah pasang stop loss, udah pasang TP, udah atur lot, udah semua. Dan apa yang mereka buat? Mereka pantau terus tuh market. Setiap 5 menit sekali mereka pantau, 5 menit sekali mereka lihat lagi. Secara psikologis ini bisa kita sebut salah. Kecuali ya 4 jam sekali, itu bisa kita perbolehkan, itu masuk akal. Tapi kalau terlalu sering, ini bahaya. Bagusnya apa? Bagusnya kita prepare, kita analisa, kita ambil keputusan, tentukan TP, tentukan stop loss, tentukan lot, entry, dan kita tunggu hasilnya. Itu bagus. Karena apa? Pertama, karena nggak guna juga kita lihat. Kalau mau evaluasi ya setelah hasilnya nampak. Kedua, karena waktu kita lihat terus, itu akan membuat banyak pemikiran yang masuk ke dalam kepala kita. Kita akan ganggu lagi tuh market. Kita akan menemukan satu setup yang baru lagi. Kita akan menemukan gangguan-gangguan baru. Kita akan menemukan arah-arah baru. Akhirnya bisa aja stop lossnya kita mundurin. Atau kalian bisa profit lebih cepat daripada seharusnya. Jadi saran saya, kalau sudah analisa, lalu setting semua, entry dan selesai, tunggu hasilnya, gitu aja. Jadi nggak ada istilah mundurin stop loss lalu ambil TP lebih cepat. Nggak ada itu. Sebagai penutup saya mau bilang gini, keyakinan itu tidak dibutuhkan di trading. Saya ulang ya, keyakinan itu tidak dibutuhkan di trading. Kalau semua data menunjukkan sell, maka sell aja. Kita nggak bisa buy hanya karena kita yakin itu bukan sell. Keyakinan nggak diperlukan. Prinsip ini namanya trading dengan apa yang kita lihat, bukan apa yang kita pikirkan, bukan apa yang kita yakini. Itu kacau. Kalau pakai keyakinan-keyakinan begitu, kita bisa cenderung melawan kenyataan nanti. Meskipun udah jelas-jelas salah, kita tetap pegang keyakinan kita. Akhirnya apa? Akhirnya kita tahan floating loss terus kan? Karena kita yakin harga akan berbalik, padahal fakta menunjukkan tidak. Hanya karena kita yakin. Bahaya bro. Padahal apa yang terjadi di market nggak sama seperti pemikiran kita. Justru pemikiran kita yang harus ikut pergerakan market, bukan sebaliknya. Jadi saya harap semua trader sadar, sebagus apapun strategi kita, tetap harus diragukan. Sebaik-baik apapun analisa kita, tetap harus diragukan. Tetap harus, karena di trading semua sifatnya probabilitas, hanya tebakan yang subjektif. Jadi sekarang saya tidak berharap lagi untuk banyak trader yang mengadu bagaimana mereka bisa menahan floating loss begitu lama, sedangkan TP itu mereka nggak bisa tahan gitu. Gak ada lagi yang begitu. Jadi itu aja untuk video kali ini, semoga bisa membantu. Sebagai gantinya silakan subscribe channel ini. Kalau itu pun kalian tidak mau, saya tidak tahu. Terima kasih.